Halo sobat semua, kembali lagi dengan Dokter Wibu di sini. Yap. Sobat semua yang ada di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersyukur ya. Bahagia aja karena kita masih menunggu serial One Piece yang akan terbit setiap minggunya. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel Dokter Wibu agar Dokter Wibu tetap berkarya. Ya, langsung saja hari ini Dokter Wibu akan membahas One Piece chapter 1051 review dan analisis lengkapnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Kita mulai di chapter 1051 One Piece dengan judul Shogun Negeri Wano Koujouki Momonosuke. Di cover page kita melihat Germa Double Six ya, anak-anak Germa Double Six sudah berhasil lolos dari anak-anak Big Mom. Apakah mereka berhasil melarikan diri setelah terlepas dari penjara buku Mondior? Kita lihat cover page berikutnya. Di halaman pertama, kita melihat para penduduk Wano yang sedang berlari-lari seperti Kapten Tsubasa. Lari, tapi mereka tidak membawa bola. Orang-orang itu takut karena mereka melihat naga pink yang disangka adalah Kaido yang telah menjadi rada feminim. Ternyata itu bukan Kaido. Itu seperti yang kita tahu adalah Momonosuke. Para penduduk Wano tidak mengetahui bahwa naga pink itu adalah Momonosuke. Apa yang terjadi di depan kastil? Bagaimana bisa Nyonya Komurasaki? Bagaimana ada Bosok Kyoboro dan Akajaya Nine? Para penduduk Wano bingung. Kok Akajaya Nine dan yang lain ada lagi? Kan mereka sudah meninggoy 20 tahun lalu. Apa benar omongan Toki? Penduduk Wano berspekulasi seperti itu. Mereka bingung, mereka galau. Tiba-tiba ada Bos Kinemon yang masih terselubung kabut. Dia bilang, kalian berdua sangat terkenal ya, tidak dibandingkan dengan kita. Tuan Kinemon. Wah, para penduduk Wano kaget melihat Kinemon yang dikira sudah meninggoy ternyata masih hidup dan sehat. Kenapa? Bukannya seharusnya Anda sudah mati saat Coastal Oden terbakar? Penduduk Wano berbicara seperti itu. Kenapa bisa di sini? Wah, ini mimpi. Itu beneran guys, itu Kinemon. Dia sudah kembali dari 20 tahun lalu. Hahaha. Masih banyak yang tidak percaya. Penduduk Wano berpikir bahwa mereka berada di alam akhirat. Mereka pikir lagi, kapan kita mati? Kok bisa ketemu orang-orang yang udah meninggoy 20 tahun lalu? Tapi penduduk Wano yang lain bilang, tidak, masa bodoh ini mimpi atau bukan? Yang jelas, hal besar sedang terjadi. Siapkan denden musi. Kita harus menyebarkan ke semua penjuru Wano. Nah, penduduk Wano mau nyebarin tuh kalau Akajaya Nine ternyata masih hidup. Cepat! Di situ terlihat wajah-wajah para Akajaya Nine. Kinemon sudah sembuh ya, disembuhkan oleh Chopper. Tapi kita tidak mengetahui nasib Zoro. Apakah Zoro sudah sembuh juga? Tapi Kinemon dan Kiku tampaknya sudah diselamatkan oleh Chopper dan Dr. Miyabi. Tidak salah lagi, itu Akajaya Nine. Semua yang seharusnya mati 20 tahun lalu. Wah, itu artinya perkataan Nyonya Toki saat itu benar terjadi. Penduduk Wano menangis. Ada perempuan yang menangis mewakili penduduk Wano. Dan denden musi sudah disiarkan. Penduduk Ringo melihat, penduduk Hakumai melihat, penduduk Kibi melihat, penduduk Kuri melihat, penduduk Udon melihat. Walaupun di Udon isinya cuma Babanuki dan kerucut-kerucut Kaido. Dan di Ebisu yang sudah banyak makan buah smile juga melihat. Mereka hanya tertawa. Waka. Terus sekarang kita lanjut. Ada di kelompok Mugiwara. Mereka kaget mendengar Yamato itu adalah putra dari Kaido. Apa pertempurannya masih belum selesai? Kata Brook. Tidak, bukan begitu. Aku bukan musuh kalian, kata Yamato. Bahkan aku selalu mengikuti perkembangan kalian lewat koran. Ya, aku pikir kalian tidak akan terlihat seperti manusia biasa. Tapi setelah bertemu rasanya sangat mengejutkan. Jelas, mulai sekarang aku ingin berlayar di kapal kalian sebagai Koujouki Oden. Aku Yamato mohon bantuannya.
Sanji yang mulanya mau nendang ketika melihat Yamato adalah wanita cantik beropai besar, dia langsung bilang, "Aku sih yes," kata Sanji seperti itu. Bergabung dengan kita. Tapi ada satu yang bilang, "Meskipun begitu, selama kapten tidak menyetujuinya, kami tak akan bisa menerimamu." Jinbe ngomong gitu, yang lain mah terima-terima aja. "Sok mangga atuh," gitu. Tuh kata yang lain. "Luffy baik-baik saja kuharap. Pertarungannya sungguh membuatku merinding." Lalu perubahan itu, wah ini Yamato ngomongin Nika Nomi ya. Perubahan Gear 5 Luffy yang sangat membahana. "Hei, siapa yang bilang kalian boleh lari begitu saja?" Wah, ini para kerucil-kerucil Kaido berlari-lari nih. Mereka berlari-lari dikejar sama Yamato. Mereka disuruh berhenti tapi tidak mau dan terus berlari. Kelihatannya dia memang bukan musuh, kata Jinbe. Terus ada nih para pengguna Smile, disuruh diam sama Yamato. "Diam dan tunggulah di situ, dasar bodoh." Nah, Usopp nanya tuh ke Otama, "Oh iya, bagaimana dengan para gifter itu? Efek jutsuku akan hilang ketika muncul bulan yang sama. Itu artinya selama sebulan ini." Iya, terkonfirmasi kalau buah Otama bertahan hanya sebulan. Efeknya untuk para Joan Smile tersebut. Kita juga belum tahu ya, apakah buah buah Otama ini berpengaruh kepada hewan berpengaruh, apa kepada pengguna Joan yang asli terpengaruh seperti Kaido, apa kepada manusia juga berpengaruh, ya kita tidak tahu. Mungkin kedepannya Oda akan menjelaskannya. Tapi Otama bilang saat efek jutsu habis, ada juga yang saat itu jadi baik beneran. Jadi nggak semuanya kembali normal, ada yang jadi baik juga. Itu mereka nonton TV tuh akhirnya, Usopp, Manami, dan penduduk Wano semua ke Mugiwara. "Lihat Komurasaki, Kinsan, dan yang lainnya berlutut. Siapa itu?" Wah, di sini ini ya, Momonosuke munculkan siluetnya. Momonosuke setelah menerima efek dari buah Shinobu dan dia sekarang sudah menjadi dewasa secara permanen. Dia bilang kepada penduduk Wano, "Festival api tidak akan berakhir. Mulai besok kalian bisa berdagang sesuka kalian." Hah? Para penduduk Wano bingung. "Orochi gimana?" "Sake juga kalian boleh minum sesuka hati sampai abok. Tidak perlu lagi membayar untuk air. Aku juga tak akan membiarkan racun limbah keluar dari semua pabrik itu lagi. Perbudakan di negeri ini juga akan dihentikan." Momonosuke berbicara seperti itu. Mendengar hari itu melalui TV, Otama sedih. Dia flashback ke masa lalunya saat kedua orang tuanya meninggal. Dia sedih sekali. Terus dia berjualan topi untuk makan, dia sama hewan peliharaannya. Tapi nggak ada yang mau beli. Sampai akhirnya Tuan Tengu datang dan dia membeli satu topi milik Otama. Dan dia bilang ke Otama, sabar. Nanti para samurai akan kembali sebentar lagi, sabar aja. Otama yang masih polos percaya aja. Nah, mengingat hal tersebut, Otama langsung peluk Nami. Dia kembali flashback waktu Luffy bilang, "Ini akan menjadi tempat di mana kau bisa makan sepuasnya, sebanyak yang kau mau setiap hari." Dan dilanjutkan lagi ke TV yang disiarkan melalui dandan musik ke semua penjuru negeri Wano. Kekuasaan, zolim, Orochi, Shogun Fuckboy, dan kekejaman Kaido si naga busuk akan lenyap selamanya. Wah, aku bertemu teman-teman yang kuat dan penuh semangat dalam pelayaranku, kata Momonosuke. Dan bersama aliansi ninja, bajak laut, Ming Samurai, kami menyerbu Onigashima. Kaido, Orochi, dan bajak laut Beast, para monster yang sudah menghantui kehidupan kalian telah dibasmi. Apa? Penduduk Wano shock dong, kaget. Udah 20 tahun mereka dijajah. Apa dia serius? Mereka sudah dikalahkan. Orochi jahat itu sudah tak ada. Iya, penduduk Wano senang semua tuh. Di situ ada Beppo sama Lau yang terdiam. Ada Carrot juga. Mendengar perkataan Momonosuke melalui TV. Kita tak akan melupakan para pahlawan yang telah membuka jalan untuk keberhasilan ini. Otama juga mendengarkan dengan cengar-cengit. Ternyata Momonosuke gemeteran, guys. Nah, Kinemon malah
berpikir dalam hatinya, seperti kata orang, berpura-puralah sampai terlihat nyata. Langsung berlanjut, klub full body dari Momonosuke terlihat lebih tampan daripada Oden, tapi jelas tidak terlihat lebih berwibawa. Ini color pack ya, jadi ini diwarnain nama Oda. Wano akan dipimpin oleh aku, Kojuki Momonosuke. Nah, di situ Akajayanain banyak yang nangis tuh. Denjiro, Nekomamushi, Kawamatsu, nangis semua. Penduduk Wano juga pada nangis semua. Dan di situ juga Momonosuke mengingat ayahnya. Ayah, akan kulanjutkan perjalanan yang telah kau mulai. Dan di situ semua penduduk Wano berteriak, Momonosuke-kun, sang Shogun sejati telah kembali. Maaf telah membuat kalian menunggu. Momonosuke bilang kayak gitu ke penduduk Wano. Momonosuke sama. Penduduk Wano senang ya, Momonosuke telah kembali. Di situ Komurasaki terlihat nangis. Nangisnya lucu banget guys. Terus dia dipeluk sama Momonosuke yang sudah dewasa. Nah, ternyata di narator terakhir yang bikin kaget. Pria ini akan kelak dikenal luas sebagai salah satu pemimpin Wano terhebat. Kita akan baru saja menyaksikan lahirnya sang Shogun hebat Kojuki Momonosuke. Pahlawan muda kita berdiri tegak. Yap, di chapter 1051 ini ternyata jelas ya, Momonosuke tidak akan ikut Luffy berlayar karena dia akan dipenuhi tanggung jawab untuk mengurus negeri Wano dan membuka perbatasannya. Dan dengan jelas Yamato akan bergabung dengan kru Mugiwara. Berarti fix ya, Momonosuke tidak bergabung dan Komurasaki tidak bergabung. Yang bergabung adalah Yamato. Otama juga tidak bergabung. Yang kelihatan bergabung adalah saat ini Yamato. Yamato the next nakama. Apakah tapi di sini masih ada plot ya. Apakah Big Mom dan Kaido benar-benar sudah meninggoy, sudah benar-benar jatuh, atau mereka nanti akan bangkit lagi dari dalam magma? Karena nggak mungkin juga dong mereka hanyut dalam magma tapi terus meninggoy. Nggak mungkin villain sekuat itu bisa seperti itu. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Mimin akan buat teorinya di next episode, di next video. Jadi jangan lupa ya untuk stay tune di channel Dr. Wibu. See ya.